cerita yang paling menjengkelkan, yang paling lucu, yang paling capek, ngadepin orang paling capek, ngadepin work yang paling bikin penasaran, apapun lah yang menurut kalian sangat akan bisa bermanfaat untuk kita ketahuin bersama gitu. Pasti banyak sih Mas, kalau misalnya kejadian kayak gitu di mana-mana kan banyak ya. Cuman gimana cara kita bisa bikin dia jadi lebih baik gitu sih Mas. Karena kalau case aku, karena udah megang beberapa tim dari yang kecil sampai yang besar, itu aku tuh bisa lihat orang ini itu masih ada harapan atau enggak gitu loh. Kayak misalnya nih ya, kalau yang paling buruk banget yang pernah aku alamin, dia itu sampai sengaja kalau aku yang nge-lead atau aku yang nge-supervisor, itu dia benar-benar sampai nggak dikerjain, terus dia sampai nggak mau, cuma bilangnya ini susah, ini nggak bisa. Terus udah gitu dia nggak coba, terus tapi kalau misalnya aku kasih caranya, dia sebenarnya tahu gitu, itu bisa gitu loh. Terus jadi dia sampai to the point, dia bilang, enggak lah, kayaknya aku nggak bisa lah. Pokoknya dia sampai berusaha untuk dikeluarin dari tim aku, kayak gitu. Cuman ya, no hard feelings. Kalau aku sih no hard feelings sebenarnya. Mungkin itu experience, cuman based on work aja gitu loh. Jadi ini itu ngajarin aku gimana aku bisa menilai orang kayak gitu. Kalau misalnya yang kayak dia cuman ngilang atau misalnya dia cuman rada bandel dikit kayak misalnya, Mbak Mei aku nggak bisa kelar lah, udah ya aku pulang dulu gitu. Masih bisa di-handle lah daripada kalau misalnya yang memang mindset-nya itu udah kayak tadi itu gitu loh. Apalagi kalau misalnya anak-anak yang masih muda itu menurut aku mereka masih bisa di-shape karakternya. Terus kalau misalnya yang udah makin tua itu makin sedikit keras gitu Mas. Kalau orang dulu bilang kan makin batu gitu. Nah itu yang susah itu kayak gitu. Jadi kalau menurut aku ups-nya itu kalau misalnya kita punya klien, terus kliennya itu bisa appreciate apa yang kita bikin, itu rasanya beban yang ada di sini itu semua jatuh. Terus udah gitu benar-benar relationship yang bisa kejaga sama klien itu kalau menurut aku itu nggak ada bayarannya sih. Kayaknya kalau misalnya ngomongin down sih pasti banyak, tapi so far aku nggak pernah ngalamin yang sampai jelek banget sih, nggak. Dan kalau misalnya memang ada yang jelek pun aku akan omongin secara baik-baik. Bahkan walaupun baik-baik itu mereka sampai ada yang apa ya kayak teriakin aku gitu. Ada kejadian kayak gitu, terus udah gitu, tapi memang karena cara ngomong aku memang rada jutek gitu Mas. Terus dia aja itu habis begadang, terus dia capek, terus udah gitu dia marah sama aku kayak gitu. Ya, cuman ya, so far no hard feelings at all kalau aku pribadi ya. Kalau di service job kan berat deh kadang jadwal, long nights. Untungnya sementara almost bisa dibilang hampir nggak pernah ada project yang bikin kita sering nginep-nginep kantor sih, untungnya. Kalau mau ngomongin hal buruknya, ya pasti ada. Cuma professional stuff aja, kayak argumen nggak pas pendapat atau apa. Tapi in the end kan yang penting kita semua mengejar target untuk episode looks good. Klien is happy ketika itu ditayangin, semua orang bangga sama apa yang mereka hasilkan dan happy. Jadi no point menurut gue kasih extra pressure untuk mereka. Ya gue nggak peduli posisi lo apa, ya lo harus bisa kerjain. Menurut gue bisa handle it better sih emang kadang. Tapi emang balik lagi, beda project, beda budget, beda deadline. City project as in bukan projectnya yang jelek, tapi kondisi yang terjadi membuat project yang nggak nyaman itu pasti ada. Tapi in the end kita selalu berusaha ngehasilin sesuatu yang bisa bangga untuk semua orang. Dan as a season, bukan as a episode, as a season, kita bisa nonton as a season, nggak bakal merasa kayak, oh ini episode bagus, berikutnya, oh jatuh. Oh ini episode bagus, oh ini episode jatuh. Jadi kita
selalu berusaha menjaga quality as a season, menjaga nama, dan biar semua orang pun happy dan bangga ketika mereka nonton YouTube, ketika ditayangin YouTube misalnya kan, kayak Sony kan kadang ditayangin, ada yang upload tuh ke YouTube, mereka bakal pastinya ngebaca YouTube komen, at least nggak terlalu sakit hati lah ya. Netizen kan pasti lu mau bikin film sebagus apapun pasti ada yang komen. Yoi. Yang penting semua orang bangga aja sih, bisa grow, bisa dapat experience, mendapat project yang bagus, dan semua orang bisa bangga bahwa worksnya masing-masing. Soalnya emang it's not the easy life animators itu, terutama kalau service ya. IP saya cuma IP bentar doang, jadi nggak bisa terlalu banyak komen. Tapi kan seperti yang kita sempat bicarain kemarin sama Mas Roni, namanya juga rumput tetangga kelihatan lebih hijau. Kita di service kelihatan IP kayaknya enak aja, orang IP juga merasa, wah kayaknya service enak ya, bisa kerjain project yang macam-macam. Tapi in the end, target kita sebagai profesional, sebagai animator, sebagai creators itu pasti mendapatkan experience yang baik secara overall, mau personal apa profesional, dan mendapatkan hasil yang bisa dibanggain ketika anak lu udah agak gede, lu bisa nonton, ini papi yang bikin loh.